sip, sip. Oke, selamat malam teman-teman semuanya yang online maupun yang offline. Malam. Oke, jadi kita ketemu lagi Malam, ya. Pak. Ini ada sekitar 3 orang yang wajahnya nggak asing, Pak Wayung. Kalau di online ini sepertinya beberapa aja ya yang wajah-wajah lama. Jadi saya tetap memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri dulu karena kita di introduction, jadi tetap kita pulangnya jam 9 ya. Itu nama saya ada tertera di situ ya teman-teman ya, Nikolaus Wayong Kabelen. Biasanya akrabnya dipanggil Pak Wayong. Itu Pak Wayong tinggal di Gadang di Malang, terus nanti Pak Wayong ngajar multimedia interaktif ya, sampai pertemuan ke-7, betul ya? Nah, kelas eksekutif itu istimewanya hanya separuh semester. Tetapi nanti ada kaitannya dengan tugas, otomatis karena Pak Wayong itu merancangnya di 14 kali pertemuan, otomatis untuk kelas eksekutif ya tak apa ya cekoi agak di masuk-masuk gitu ya materinya. Jadinya harapannya teman-teman tetap semangat. Kalau bisa jangan sampai izin ya. Pas karyawan ini kacaunya kan kadang-kadang suka izin gitu. Jadi saya besar harapan maksimalnya 2 kali izinnya teman-teman gitu ya. Kalau misalnya izin 1 kali, izin yang kedua, ketiganya itu nanti nilai maksimalnya B. Berlaku dengan yang online maupun yang offline gitu ya. Tuh ya. Jadi tetap harus open cam yang online, harus open cam. Jangan sampai sepanjang materi nggak open cam ya saya anggap tidak masuk. Tuh, karena di atas tuh juga dipantau juga di adminnya operator itu juga dipantau. Jadi tetap kita butuh interaktif. Itu Pak Wayong ya. Terus sudah berkeluarga, anak 2, istri harus 1. Karena kalau istrinya banyak ya mertuanya banyak ya. Ini mertua sudah cukup 2 saja ya, jangan banyak-banyak. Oke, itu Pak Wayong. Pak Wayong juga perlu kenal kalian, teman-teman yang online maupun yang offline. Kalau secara wajah jelas tercapture, Pak masih ingat wajah. Tetapi kalau nama ya agak-agak lupa-lupa inget. Tuh. Oke, dari yang offline dulu aja ya. Yang offline, ya cewek sendiri bolehlah depan. Boleh berdiri bebas sih? Bebas. Oke. Oke, panggilannya siapa? Alia kayak kemarin di kerja di Seksopon ya? Oh, kontraknya udah habis. Oh, ya ya, oke oke oke, kepanjen. Panggilannya Alia, oke. Oh, kemarin sempat di Seksopon, lumayan sering izin ya kayaknya ya. Ini kalau ini kayaknya lebih fokus lagi ya. Oh, sementara masih free ya, freelance ya. Oke, Alia, rumahnya Panjen. Oke, kemudian Pak Wayang geser ke online ya. Itu namanya agak ngebyur. Pilih siapa enaknya? Yang paling atas sendiri siapa namanya? Amri, ya oke, Mas Amri. Ya, Silakan. Pak. Ya, perkenalkan saya Amri Afandi. Ya. Saat ini domisilinya di Balikpapan, Pak, sambil kerja. Wow. Tapi rumah di KTP Bumi Ayu, Malang. Oh, Arema ya. Arema yang Ya, di Balikpapan ya. betul. Mas Amri di Salam kenal, Pak. Balikpapan. Apa di tambang atau di apa ini? Mas Di Amri? Jasara Harja, Samsat. Oh, di Samsat. Oke, ini bener Ya, ya jurusannya DKV ya? betul. Iya ya, Samsat lumayan ya. Samsat tapi belajar DKV ini ya. Wah, luar biasa. Oke. Kebetulan di kantor sebagai humas. Oh gitu, makanya ingin Ya, memperdalam ya. betul. Oke, sebelumnya SMK langsung kerja di Samsat atau gimana Mas Amri? Bukan, dulu D1-nya di Wernes. Oh di Warner, Ya, terus gabung sama Samsat ya.
Ya, betul. Oh, oke oke. Biasanya kalau lari ke luar pulau itu lebih laris ya Mas Amri ya. Betul gitu ya. Betul. Betul. Nah, jadi Mbak Alia nih boleh nih. Kalimantan luas ya, ada Bontang, Sangak-Sangak, Kutai, gitu ya. Banyak ya. Jadi kayaknya peluangnya lebih banyak Mas Amri ya. Sangat banyak, Pak. Lebih banyak. Oke. Kalau nenek itu di perempatan atas, Balikpapan. Oh, perapatan. Siap. Dekatnya gereja Katolik. Oh, betul. Tahu. Nah, itu agak naik sedikit di kiri itu rumah nenek saya. Oh, sering main ke sini, Pak ya? Udah lama juga ya nggak ke sana. Udah berkeluarga kayaknya hemat-hemat cukup video call. Ya Siap. agak cucu cucu durhaka nih kayaknya ini ya. Oke, salam Mas Amri. Salam kenal, Pak. Oke, ya. Oke, Mas Amri. Sekarang geser, Mas. Ya, boleh. Boleh berdiri, boleh. Nah, saya Abdul Yazid, biasanya dipanggil Yazid. Asid. Saya kerja di sekolah sebagai aplikasi. Oke. Kebetulan ngambil FPL di sini. Rekayasa. RPL. Iya, iya, iya. RPL. Lanjutan itu ya. Oh, iya, iya, iya. Ya. SMK-nya di mana? SMK-nya di SMK 5. Oh, Malang sini. Oh, oke, Mungkin oke. agak jauh FPL. Oke, ya selamat datang ya. Oke, panggilannya Mas Yazid. Yasid. Yasid. Oke, agak capek nih kayaknya ya. Habis pulang kerja langsung. Oke, Mas Yasid. Sekarang main ke online lagi ya. Ah, siapa yang naik? Anu, apa? Di sini agak ngeblur soalnya. Hah? Pioleo? Fiorello. Nah, ada? Fiorello. Nah, oke, silakan. Ya, selamat malam Pak. Nama saya Yang malah, Fiorello. Kalau sekarang kebetulan posisi ada di Solo. oh Solo, oke. Ya, panggil panggil saja saya Vio Pak. Tio ya, Tio. Oh, Iya, oke, Mas Tio. Solo, oke. Kerja terima atau kasih Pak. masih freelance, Ya, Mas Vio? masih freelance Pak. Masih freelance. Oh, Solo, oke. Saya dulu kuliahnya Jogja, jadi sama Solo lumayan akrab lah ya. Jogja Solo. Nah, ya. Oke, sip. Selamat datang Mas Vio. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya, sip. Nah, orang lama nih. Ayo. Heeh. Oke. Panggilannya siapa? Lupa aku. Vicky, ya Vicky, ya Vicky, ya sip sip. Vicky ini kerja di UB teman-teman di Fakultas Peternakan. Oh wajahnya nggak kelihatan ya, wajah ke Pak Wayung ya. Oke Vicky. Online ada siapa lagi Vicky? Hah? Bizrul. Ya Bizrul, silakan. Selamat malam, Pak. Ya malam Bizrul. Perkenalkan, nama saya Fizrul Zafrian Fakih. Nah, dipanggilnya Fizrul, Pak. Hmm. Domisili saya di Probolinggo, Jawa Oh Timur. jauh ya. Oke, Probolinggo. Freelance atau sudah bekerja atau lagi ngapain nih? Masih freelance, Pak, saya, Pak. Freelance. Oke. Hmm. Anu ya, kelas karyan atau RPL? RPL saya, Pak. RPL juga. Oh, sama. Sama RPL. Oke, sip. Aman. Yuk, geser. Mm-mm. Pakis. Pakis sana. Oh, iya ya. Abdurrahman Saleh. Mm-mm. Di Oh, di mana itu? Oh, media rekam ya berarti ya. Oke, sip. Oke. Fotografer sama oke. Tapi kan ya biasanya megang kamera juga toh. Boleh, boleh, boleh. Ya. Siapa lagi, Bi? Online? Padan. Hamdan. Oke, Mas Hamdan. Oh, lama nih kayak ini wajahnya nih. Hamdan. Silakan. Malam Pak, Ya, malam. ya nama saya Muhammad Hamdan Saifuddin.
biasanya dipanggil Hamdan. Ah. Untuk domisili saya ada di Lawang. Oh, di Lawang ya. Hamdan ini pernah Iya, ketemu Pak Wayong ya di di sini ya, MTC ya. di Oh, belum pernah ketemu ya, Hamdan ya. belum pernah Pak. Ya, Oh, baru masuk ini ambil programnya saya RPL. oh RPL juga. Oh, lumayan banyak ya Ya, RPL ya. Oke, berarti sebelumnya D1 apa D2? saya dulu D3 D3 di mana dulunya? di UM. Oh, di UM. Akhirnya Ya, ngambil RPL ya. Oh, RPL itu ya, kayak transferan ya, teman-teman ya. Transferan tapi iya Pak. dari karyawan gitu ya. Biasanya kan transferan kan Iya. masuk reguler kan. Oh, ini transferan masuk ke karyawan gitu ya. Oh, menarik. Oke, sip. Lawang aman ya. Aman Pak. Terima kasih. Ya, geser. Ini wajah lama. Iya. Ya. Oh, tonggo. Tonggo ya. Di Gadang mana? Oh, Gang 10. Oh, iya 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 iya. Oh. Oke. Sip. Sampai sekarang? Nih, mantap. Ya, ada nih ada tonggo. Yang online masih ada? Fake. Udahlah, sing sing animasi ini wajah itu. Oh, admin. Oh, oke. Ya ya ya. Geser. Azal Lutfi. Tinggal Sari. Heeh. Namanya Drum. Oke oke oke. Sebelumnya kuliah sama Pak Yang apa ya kemarin? Oh, Apres sama Zid. Saudara ini Zidan ya, siapa namanya? Aziden ya. Oh, bertiga ya sama Aziden ya. Piki enggak ya? 3D. Oh, beda ya. Tambah nyampur ya. Tambah nyampur. Oke, sip. Ya, ya. Jadi beberapa sudah ada yang pernah ketemu Pak Wayong, beberapa ada juga yang belum ketemu Pak Wayong. Jadi pada dasarnya Pak Wayong cukup fleksibel ya. Cukup fleksibel teman-teman. Yang penting kehadirannya ditaati. Nah, ini Azidan nggak masuk emangnya? Harusnya masuk. Ikut Pak Wayang sini. Oh, oke. Nah, jadi kayak Azidan ini kasusnya berarti hilang satu nyawa, kan? Tadi kan tak kasih 3 ya teman-teman ya, 3 nyawa saja. 3 apa 2 tadi? 2 saja. Lebih dari 2 otomatis nilainya maksimalnya B. Gitu. Jadi B itu sudah nggak bisa ditoleransi. Jadi kalian kalau sudah nilainya B ditambah karyanya, tugasnya gak tau ngumpul, ya otomatis C gitu. Jadi usahain kalau sudah lebih dari 2 kali berarti karyanya harus bagus, desainnya harus bagus, semuanya harus bagus. Jadi biar nilainya auto naik lah gitu ya. Paling enggak B lah gitu, minimal B. Jadi usahakan jangan sampai di bawah C gitu ya. D apa omnah D, jangan ulang lah. Kasihan kelas karyawan, kelas RPL ini cukup mahal gitu ya. Nah, terus nanti di finalnya teman-teman ikut yang namanya Pak Kades. Jadi ada pameran namanya Pak Kades. Itu kemungkinan di kelas karyawan tak pilih 1. Itu jadi silakan persiapan. Jadi Pak Kades itu adalah event tahunannya Asia. Jadi untuk pameran digabung dengan kelas reguler. Mudah-mudahan stand-nya cukup karena stand-nya terbatas, teman-teman. Sudah ada yang pernah ke pameran Pak Kades? Belum ya, cuma kayaknya Azidan aja ini yang pernah ya. Kemarin tahun lalu di Museum Munir. Nah, Museum Munir, jadi Pak Kades itu ajang untuk show up karya-karya terbaik dari filternya kelas. Itu nanti ada pameran foto, pameran video, pameran ilustrasi, pameran vektor, pokoknya
di setiap jurusan-jurusan Asia di semester ganjil itu diambil, dipamerkan untuk dipublikasikan ke masyarakat. Itu. Nah, termasuk 3D model, ke 3D modeling, termasuk juga dengan masuk juga multimedia interaktif. Nanti Pak yang pilih, mudah-mudahan kalau setanya cukup, kelas karyawan tak ikutkan satu, nanti kalau kelas reguler tak ambil tiap kelas juga satu-satu, nanti bisa join. Ikut pameran, ikut memeriahkan. Gitu. Jadi ambience-nya pamerannya biar kerasain lah sebelum nanti tugas akhir. Tuh, latihan untuk pameran. Gitu ya, teman-teman yang online maupun offline. Oke, mungkin kasih jempol kalau paham. Oke, iya, boleh ya. Oke, kita next dulu, teman-teman. Kita lihat multimedia interaktif itu apa. Nah, minta tolong dulu aja. Yang baca cewek dulu aja bolehlah, dari depan dulu. Gini, ya. Kekecilan ya None ya. Ini tak share ke all ya. Nah, muncul? Oke. Nah. Gimana? Nggak pakai mic? Oh, nggak usah. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Media interaktif ini adalah kombinasi teks, gambar, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengalaman. Ya. Oke. Teman-teman sebelumnya pernah lihat multimedia interaktif? Dari ulasan secara teori tadi, pernah membayangkan nggak multimedia interaktif itu apa? Apa itu? Aplikasi, Pak yang setuju? Contohnya apa mungkin? Gojek, deal. Oke. Dari yang online boleh menjawab mungkin? Dari ulasan secara teoritis, apa sih multimedia interaktif? Salah satu contohnya mungkin game, ya Pak. Ada apa tadi? Sensornya ya? Oke, contohnya apa? Contohnya? Nah. Tadi ya Pak, Vio ya? Ya, Bukan. mungkin salah satu contohnya game, ya Pak, salah satunya. Oh, game. Game. Oke, setuju, deal. Ya, soalnya speakernya bassnya terlalu menggelegar tadi open. Oke, game. Pojok kanan. Nah, ayo salah satu. Ayo. Website, deal, website ya. Teman-teman ya, website apa yang pernah dilihat? Virtual reality? Oke, setuju. Nah, gitu ya. Sudah ada gambaran ya? Nah, itu multimedia interaktif tuh intinya ketika kita menyuruh apa, dia tuh ngikut. Kita nyuruh ke kanan, dia ngikut. Kita nyuruh ke kiri, dia ikut. Kita nyuruh ke atas, ikut. Apapun shortcutnya, bisa pakai stick, bisa pakai keyboard, bisa pakai finger gitu ya, bisa pakai sensor. Intinya dia nurut sama kita. Gitu. Oke ya, bisa next? Yuk, kita next. Urutan di belakangnya. Menurut Oxfam 2011 dalam tahun penelitian interaktif mencakup teks sebagai informasi utama, gambar, foto, visual, data dan ilustrasi, audio, narasi, musik, efek suara, video, penyajian peristiwa nyata, animasi, memperjelas konsep, meningkatkan daya tarik, interaksivitas, tombol navigasi, menu, quiz, Simulasi. Oke, nah kalau kita lihat elemen-elemennya, ini elemen yang harus ada di multimedia interaktif teman-teman. Ya, jadi yang harus ada ketika kalian nanti Pak Kades, ketika kalian bikin tugas yang Pak yang berikan, D per D-nya ini harus ada. Nah, nanti Pak juga ada tugas kelas, ada juga tugas rumah.
Gitu. Biasanya tugas rumah ini mengamati dan minggu depan presentasi. Gitu. Jadi tetap ada tugas rumah, tapi untuk minggu ini nggak ada tugas rumah, ini tugasnya masih tugas kelas. Tugas rumah tuh biasanya tak suruh mengamati banner, produk, gitu itu. Nah, nanti kita seru-seruannya di situ. Nah, berhubung dengan multimedia interaktif, itu harus ada namanya teks, gambar, kemudian ada namanya video. Jadi kalau teman-teman pernah ke Museum Angkut, ada yang pernah ke sana? Nah, Museum Angkut, ketika mobil itu dipajang, misalnya ada sekitar 8 mobil, dengan satu tour guide, tamunya Museum Angkut segitu banyaknya, pasti capek, ya kan? Nah, multimedia interaktif ini salah satu pemecahnya biar mereka nggak capek ketika pengunjungnya antusias dan tour guide-nya capek, dia bisa menggunakan multimedia interaktif. Caption-nya diperbagus, layout-nya diperbagus, penjelasan ini mobilnya siapa, ditekan lagi, rusak, kayak model buku gitu ya, tekan lagi cross-check, oh punyanya Pak Habibie, tekan lagi cross-check gitu ya. Jadi ada audionya enak, di play, wah iya ternyata ada videonya, ini Pak Habibie naik di mobil ini. Jadinya intinya multimedia interaktif itu harus variatif, harus banyak hal, dan menarik. Oke? Elemennya cukup paham? Hari ini nanti kita ada kelompokan, tapi kalau yang online nggak kelompokan, tapi harus individu, mengamati elemen-elemen multimedia interaktif. Setelah Pak Im menjelaskan materi, nanti ada tugas kelasnya mengamati elemen. Itu ya, secara online. Nanti secara online. Oke, next lagi. Karakteristik. Vicky. Ya. Oke, nah salah satu fungsi dari multimedia interaktif itu yang disebut dengan non-linear. Kalau misalnya Pak Weng ngomong satu arah itu apa contohnya? Video, apalagi audio, MP3 maksudnya gitu ya. Musik-musik Spotify. Oke, yang online apa yang online? Takutnya online ini hilang kalau nggak dipanggil-panggil. Apa online? Contohnya apa? Yang non-linear. Selain view lah, selain view. View tadi udah jawab. Ayo. Ada video, ada audio. Koran mungkin teman-teman? Masuk nggak? Satu arah nggak koran? Satu arah. Oke. Yang online? Namanya dimunculin, Fik. Coba, Fik. Amri mungkin? Yo. Baliho mungkin, Pak? Baliho, aman ya? Baliho setuju. Pak langsung visual. Nah, harus nunjuk memang ya. Visual. Banner. Apa yang satu arah? Apa banner? Ya. Oke, ya. Jadi user control tahu nggak maksudnya? Hamdan. Hamdan animator. Animator apa animator ini? Animator ini ya. Ayo Hamdan, maksudnya user control apa? Kalau menurut saya sih, pemahaman Ya. saya, kalau misalkan karakteristiknya user control, itu berarti user
dia Ya. mempunyai kontrol penuh terhadap Betul. suatu device multimedia tersebut. Entah itu mau melaju ke multimedianya atau Ya. mungkin ke arah kontennya seperti itu. Betul ya teman-teman ya. Oke, itu harus ada di karakteristiknya multimedia interaktif. Jadi user controlnya harus ada. Kalau nanti pas pameran enggak, user controlnya rusak, wah itu berarti masalah ya. Harus diulang, harus dibentuk kembali gitu. Dan aplikasinya ini cukup friendly. Namanya Adobe SD sama Figma. Tuh. Adobe SD dan Figma. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mencobanya waktu di kerjaan. Tuh, bikin prototipe namanya istilahnya. Kalau payung tracking di 7 tahun yang lalu itu menggunakan flash dan itu sorot banget flash. Ya. Harus masukkan kurung kurawal, titik, tanda seru. Waduh, stres rasanya. 1, 2, 3. Waduh, masuk no coding gitu loh. Hah? Toxipad ya? Oh, ada baru lagi? Wah, itu ya. Itu flash ya? Wah, itu. Itu 2 pertemuan itu aku tuh stres ya. Ini nggak bisa, sana separuh nggak jalan. Nge-like, waduh. Tapi kalau kita ngomong Figma sama Adobe SD, itu sangat friendly. Tinggal plug on play. Nah, karena device-nya sangat friendly, yang tak crash adalah desainnya. Karena kita anak di kafe. Jadi desainnya harus matang. Ya, silakan. Berarti multimedia interaktif kedepannya itu lebih ke kayak Ya. website bisa kayak gitu kan. Iya, tapi lebih ke prototipenya. Iya, betul. Jadi, apakah seperti website? Bisa jadi. Nanti Pak yang acak, teman-teman. Ada yang bikin website, ada yang bikin game, ada yang bikin tutorial, gitu. Ada yang bikin, jadi UI UX, jadi nanti saya acak. Jadi nggak semuanya ke website, bisa macam-macam. Bisa bikin yang seperti e-commerce gitu, Shopee, Gojek gitu-gitu untuk di model HP gitu. Jadi nanti tak bikin macam-macam. Maksudnya nggak semuanya sama gitu, jangan. Jadi biar ada variatifnya di tiap usernya. Tuh. Ada pertanyaan sejauh ini? Yang online mungkin? Nah, Mas Amri, terus Mas Pio, Mas Fizrul. Kalau nggak ada, kasih jempol. Siaman, Pak. Oke, sip. Masih aktif ya. Kita next lagi. Oke. Kayaknya mulai dari Mas Hamdan dulu deh, baca yuk. Biar gantian. Mas Hamdan. Ya, Pak. Silahkan. Ini untuk yang kita membaca diagramnya ini, Pak ya? Iya, betul. Oh. Oke, tahapan yang pertama, tahap A, itu ada kick off. Ya. Kemudian tahap B, itu ada scripting and scene direction. Ya. Kemudian yang C, kemudian ada storyboard. Masuk lagi ke D, alurnya ada artwork. Setelah itu tahapan E, ada voiceover. Kemudian F, ada animation. Tahap G, custom score. Ya. Kemudian H, ada sound design. Dan di endingnya ada final motion graphic. Oke, thank you. Nah, teman-teman, SOP antara bikin video, bikin motion grab, bikin multimedia interaktif kurang lebih hampir sama. Jadi kalau Pak yang jelaskan ya, langkah pertamanya teman-teman bikin kelompok dulu. Karena kelas kita ini kecil, cuma berapa orang aja ya. Pertama kalian individu dulu untuk presentasi.
Individu, presentasi, nanti saya akan filter menjadi 2 orang, 1 judul, dan saya gugurkan separuh. Makanya berkelompok. Gitu, berkelompok, ya 2 orang aja wis cukup lah. Tuh. Pertama presentasi individu, individu sudah, oh ini yang bagus, ABC gitu ya. Nah, nanti sisanya gabung, join. Nanti akan saya pilih, itu di kick off, kemudian nanti kalian baru bikin risetnya lagi. Itu ada di skrip ya. Kalian riset, kalian konsep, nanti multimedia interaktifnya seperti apa, ketika diklik ini gerak kemana, apakah ke kanan, apakah ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah, animasinya apakah fade in, atau fly, ataukah ada videonya atau enggak, itu nanti di tahap kedua. Tuh. Habis itu bikin storyboardnya, atau bikin layoutnya teman-teman. Apakah menggunakan BigType, apakah menggunakan Mondrian, nggak tahu ya. Nanti ada materinya ya. Apakah menggunakan frame layout? Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Pak yang bilang frame layout, BigType, nggak tahu. Vicky? Oh, nanti tak ajarin ya. Gitu ya. Kemudian tipografinya menggunakan apa? Itu juga di posisinya di storyboard. Setelah itu baru artwork, bekerja. Karena kelas karyawan, mau nggak mau, waktunya cukup pendek. Paling seminggu harus Pak Yong lihat jadinya. Rotok berdarah-darah ya. Resikonya kelas karyawan adalah berdarah-darah ya. Karena 14 pertemuan harus disulap menjadi 7. Oke, artwork kalian bekerja, baru bikin voice over, di dubbing, harus ada suara kalian, boleh pakai efek, ada dubbingnya, misalnya segmentasinya anak-anak, suaranya dikecilin, halo anak-anak, gitu ya, selamat datang, gitu. Jadi harus ada voice overnya. Terus sampai ke animate, sampai yang terakhir pameran Pak Kades, yang maksudnya final motion grab itu adalah pameran Pak. Cukup paham prosesnya? Insya Allah ya, pokoknya dinikmatin, nanti ada tugas rumah sama tugas di kelas. Yang online cukup paham? Kasih jempol? Sip? Oke. Coba kita next lagi, Vicky. Terima kasih. Digedein Pak yang pilih, yang baca si Vio. Nah, Vio semangat nih Vio nih. Oke, Vio. Ya Pak, Ya. application terdiri dari 4 poin. Ya. Title sequence, brand and or product promotion, instructional, UI, UX. UI, UX. Ya. Oke, kalau Pak yang bilang instruksional tahu ya? Tahu apa enggak? Aplikasinya multimedia di instruksional. Yo. Belum ngerti Pak. Belum ngerti. Teman-teman pernah lihat multimedia yang kesannya tutorial? Cara mengerjakan sesuatu tapi menggunakan multimedia interaktif. Ini pernah lihat ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Kemudian kalau production promotion seperti di website memberikan promosi menggunakan multimedia interaktif. Ada bayangan? Oke, kalau misalnya title sequence, apa ya itu? Yang agak sulit kayaknya nomor 1. Apa? Belum tahu. Oke, kita imajinasi. Misalnya cybermall, tahu semuanya cybermall? Tahu ya? Cybermall, kemudian kita tulis
Wis gini aja. Asia mungkin. Asia, A-nya itu diklik langsung menuju ke homepage tertentu. S-nya diklik menuju homepage tertentu. I-nya diklik menuju yang tertentu. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan title sequence. Aplikasinya di title sequence. Kemudian kalau brand or production promotion ya seperti Gojek, seperti Shopee, itu dia mempromosikan sebuah produk. Tuh. Kemudian kalau kita ngomongin instruksional itu yang kayak kita bahas tadi. Jadi menjelaskan misalnya cara membuat minuman kemasan gitu. Langkah 1 diklik. Langkah 2 diklik, langkah 3 diklik sampai seterusnya. Kalau UI UX hampir sama seperti website. Teman-teman bagian apa ya? UI-nya ya. Teman TI bagian UX-nya. Gitu. Cukup paham? Paham. Oke. Yang online cukup paham? Cukup paham. Gitu ya. Itu aplikasinya ya. Aplikasinya kemana aja multimedia yang tergolong itu tadi yang mau diceritakan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Dari keseluruhan? Apakah cukup lelah? Soalnya pada beraktivitas ya kerja. Siap. Wah, saya kira tanya. Ya, oke. Ya, sip. Aman. Title sequence selain itu kayak kredit title. Jadi ada running tag ya. Di website itu ada running tag. Panjang gitu. Dan ketika kita klik, running tag-nya berhenti. Diklik lagi dia jalan. Nah, itu title sequence. Jadi kita memerintahkan title itu untuk ngapain. Nah, itu. Diklik, berhenti, diklik lagi jalan. Kan pernah lihat ya website kayak gitu ya? Oh, belum pernah. Jadi kalau kita nonton film, itu kan title-nya nggak bisa kita apa-apain, itu cuma diem aja gitu. Tetap. Betul. Betul, itu title sequence. Jadi dia digerakkan melalui title. Itu disebut title. Title itu kan teks, teman-teman. Teks yang ada artinya itu namanya title. Tuh, bisa nama, logo perusahaan, Netflix kan logo perusahaan ya, N gitu ya. Tuh, aman? Oke, itu aplikasinya ya. Kita next Mau lagi. bertanya, Pak. Hah? Mau bertanya, Pak. Oh iya, online. Silakan, Iya. nama siapa? Bizrul ya. Oke, Iya, Bizrul. Pak. Ini kan multimedia interaktif, Pak ya. Ya. Berarti media yang dihasilkan nanti aplikasinya ini semuanya berupa digital, Pak. Nah ini pertanyaan menarik nih. Bisa ya, bisa tidak. Gitu. Halo? Seperti contohnya ada buku apa pop up kayak gitu, itu apakah masuk media interaktif juga, Pak? Oh, kalau itu enggak, karena itu searah. Searah. Kalau misalnya itu kan kayak seperti katalog gitu ya. Oh, pop art, sorry, yang bisa keluar wujudnya, ya itu bisa kategorinya. Itu kayak di teorinya Hasan tadi. Gitu. Terus ada lagi buku yang keluar AR-nya sekarang, teman-teman. Jadi di-scan, itu kemarin anak saya beli itu. Di-scan langsung keluar ini makhluk dinosaurusnya itu terbang. Gitu. Jadi buku pop art sekarang tuh berkembang sampai segitunya loh. Wih, sampai AR ya gitu, langsung download aplikasi tertentu, terus kita nyeken di bukunya itu langsung terbang gitu. Wih, menarik, Paul. Gitu. Kalau seandainya kayak itu mungkin juga termasuk Pak. Ya. Sempat kamu ada itu karena ini kayak iklan. Ketika video itu dia ini bisa depan. Ya ketika itu kan ada kayak dompet. Terus pas buka rupanya itu kayak brosur buku kayak gitu. Jadi konsepnya itu jadi
Heeh. ketika dibuka kayak iklan. Oh, itu itu. Eh, bisa masuk ke, itu masih belum interaktif. Belum, itu lebih ke apa ya? Desain kemasan ya. Udah dapat desain kemasan belum? Belum. Itu masuknya desain kemasan. Jadi gimana caranya kita sebagai desainer itu membuat itu seolah-olah praktis, inovatif, dan kreatif. Jadi kan dilipat-lipat gitu kan, nanti dibuka bisa panjang gitu kan. Di depannya awalnya itu kayak Kayak dompet. jadi kayak Iya. kayak orang lihat awalnya ya, awalnya kayak dompet. Tapi ketika dibuka orang pertama, terus mulai aneh. Oke. Agak abu-abu ya, batasannya agak tipis banget ya antara multimedia interaktif sama desain kemasan. Tapi dengan kalian melakukan hal tersebut, maksudnya tangan itu bergerak itu sebenarnya sudah interaktif sudah itu. Iya, bisa jadi karena kita melakukan hal yang selain itu, maksudnya kita bisa mengendalikan itu, bisa mengendalikan namanya istilahnya user control, bisa user control ke benda tersebut. Ya, itu masuk dalam syaratnya multimedia interaktif, masuk bisa, tapi ya tipis, cuma satu syarat aja yang terpenuhi. Boleh, thank you. Ada lagi? Lebih ke tepatnya ke cerita ya, cerita apa, pengalaman ya, experience. Oke, yang online mungkin ada yang mau tanya lagi? Aman? Kasih jempol kalau aman. Sip. Oke, next yuk, Fik. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh multimedia interaktif ya, teman-teman ya. Jadi di sini contohnya tuh lebih ke tujuannya tuh apa sih? Memberikan apa gitu loh. Aplikasinya apa? Apakah aplikasinya memberikan edukasi? Ataukah tujuan aplikasinya adalah promosi, hiburan, atau informasi publik? Gitu. Harus punya tujuan ya. Nah, kita harus punya tujuan. Tujuannya ini untuk apa? Tujuannya harus berdasarkan apa yuk? Tujuannya kalian kan kepingin wisuda nih, tujuannya. Nah, alasannya apa? Kalau karyawan kan karena latar belakangnya ini adalah syarat mutlak dari perusahaan, atau saya kepingin menyandang gelar S1. Ya, tuh. Nah, sekarang kita ke multimedia interaktif. Berdasarkan apa tujuan? Goalnya adalah edukasi, promosi, hiburan, informasi publik. Target pasar, betul, boleh juga. Apalagi? Caranya itu udah diakses orang. Target pasar aja sudah oke, yuk coba dikali lagi. Goalnya sudah ketemu. Ya, goal itu kan tujuan ya. Tujuannya adalah menikahi kamu. Lah kenapa kamu alasannya? Karena aku cinta kamu, wes. Gitu ya. Nah, sekarang alasannya apa? Alasan itu berdasarkan apa? Kalian misalnya membuat, oh ini harus diarahkan ke edukasi. Nah, berarti apa? Nah, mempermudah itu caranya. Nah, ini kayak tebak kata ya. Yuk. Tujuan itu berdasarkan apa? Yang online juga mikir juga loh ini. Tujuan itu berdasarkan apa?
Manusia harus punya tujuan ya, Rek, yo. Nah, kalau nggak ada tujuan, berarti nggak ada cita-cita, kan gitu kan? Menggunakan brand, oke, boleh. Berdasarkan ketika kalian observasi, kalian menemukan apa sih? Masalah, Pak. Apa itu? Masalah, Pak. Nah, itu dia. Itu. Siapa sih jawab tadi? Namanya siapa? Pik. Visual, Nah, Pak. Izrul. Kalau yang online bilangnya gini loh, Pak Izrul izin menjawab gitu. Aku tadi sopo sih ngomong, nanti kayak bingung aku sih ngomong sopo. Ya, jadi kalian harus melihat masalahnya dulu. Misal, contoh ya, masalahnya itu kekurangan promosi. Masa kalian mau bikin hiburan? Matching nggak? Nggak matching, nggak sesuai dengan tujuan. Masalahnya itu di edukasi, Pak. Kalian bikinnya promosi. Matching nggak kira-kira? Enggak. Jadi tujuanmu tuh apa? Makanya tadi tak kasih clue. Tujuannya apa sih kamu menikahi aku? Aku kan karena cinta kamu gitu loh. Kalau nggak cinta lah apa dinikahi gitu kan? Gitu. Tujuannya kalian apa? Pak, saya harus megang gelar sarjana S1. Mungkin karena saya ingin ke jenjang yang lebih tinggi, Pak. Iki misalnya gitu, ada tuntutan dari kampus, betul ya? Mungkin teman-teman yang lain juga sama, karena saya masih D1, Pak. Ini kepala sekolah nyuruh saya S1. Itu masalah nggak, teman-teman? Masalah di kantor kalian. Kalian nggak nurutin, blacklist, digantikan orang lain, gitu kan? Atau mungkin, Pak, saya ingin mengurangi persaingan. Tuh, makanya saya butuh ijazah. Mungkin secara ilmu kalian sudah cukup, tetapi kan dari ijazah ini kurang. Makanya harus belajar di Asia. Nah, jadi harus berdasarkan masalah. Tuh. Kalau hidup nggak ada masalah, ya aneh juga ya. Kok nggak ada masalah, lempeng-lempeng kayak gitu ya. Oke, aman teman-teman ya. Jadi tujuannya Pak yang menjelaskan ini, nanti kalian ketika observasi, utamakan masalahnya dulu. Jangan goalnya. Ini masalahnya apa, Pak? Di produk Bapak. Masalahnya apa, Pak? Di aplikasinya Bapak. Masalahnya apa? Nah, setelah itu baru kalian carikan apa kira-kira? Solusi. Oke. Aman, teman-teman? Aman ya? Oke ya, biar kita satu pemikiran ya. Oke, next lagi. Nah, kita masuk ke tugas ya. Tugasnya harus dikerjakan hari ini. Mungkin dibaca dulu yang online aja, yang baca dulu. Tak pilih dulu, Fik. Hamdan. Nah, silakan dibaca tugasnya. Tugas pertemuan pertama yaitu cari dan presentasikan 2 contoh multimedia interaktif, bisa berupa aplikasi, website, game, atau modul digital. Ya. Kemudian analisis elemen yang digunakan. Ada teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Buat laporan singkat 1-2 halaman plus screenshot atau tautan. Oke. Kalian bikinnya cukup 1 halaman. Ya. Jadi screenshot dulu teman-teman. Yang ingin kalian teliti itu apa? Misalnya Pak yang ngambil contoh Gojek ya. Jangan ada yang ambil Gojek ya. Soalnya Gojek sudah tak ambil contoh. Gojek kalian screenshot. Kalian taruh di A4. Baru di bawahnya kalian jelaskan. Ya, penjelasannya apa? Coba mundur, Fik. Lagi, Fik, sampai ke elemen dulu, Fik. Pertama yang kalian jelaskan, elemennya di Gojek itu apa? Pak, ada teks, Pak. Teksnya itu tentang Gojek.
tujuannya memberikan informasi aplikasi ini, Pak. Nah, gitu ya. Warnanya hijau, tulisan Gojeknya. Kayak gitu. Kemudian ada gambar foto, Pak. Gambarnya berupa icon-icon driver Gojek. Sama ada icon sendok untuk GoFood. Nah, itu jelaskan. Kemudian ada audionya, Pak. Ketika notifikasi kita driver sudah sampai, ada tung ting gitu. Tung ting gitu ya. Nah, itu jelaskan dengan bahasa kalian. Sampai ke interaktivitasnya seperti apa. Gitu ya. Jelaskan di elemen multimedia interaktif. Elemen di situnya apa? Terus yang kedua, Fik, next lagi. Jelaskan karakteristiknya. Singkat-singkat saja. Gojek ini mempunyai karakteristik seperti apa, kemudian responsif seperti apa, jelaskan. Berikutnya, next lagi, Fik. Nah, kemudian aplikasinya apa dia? Dia lebih mengaplikasikan di mana? Kalian analisa, apakah brand produk, apakah instruksional, apakah UI UX, atau title sequence. Tuh, next lagi. Nah, baru ceritakan tujuannya dia itu untuk apa sih, Gojek tadi. Untuk hiburan, Pak. Oh, Gojek selama ini buat hiburan. Nah, itu harus kalian paham. Jadi tugas kalian sementara ini mengamati, tetapi bukan mengamati permasalahan, karena kita nggak tahu ya permasalahannya sih buat Gojek kan apa. Tadi kalau misalnya sih punya Gojek itu namanya siapa? Menteri Pendidikan yang di penjara itu loh. Nadiem Makarim. Kecuali Nadiem kita undang ke sini, tujuannya bikin Gojek apa kan, baru bisa jawab ya. Ini mau di penjara. Iya. Oke, paham teman-teman online? Cukup paham. Oke ya, sip. Untuk yang offline, silakan berkelompok 2 orang. Tuh, 2 orang. Oh, cukup. Ya, 2 orang kan pikir kan nanti gabung ya. 2 orang untuk diskusi. Yang online, gimana caranya mereka gabung ya 2 orang ya? Bisa tak? Bisa yang online? Kelompokan 2 orang itu bisa tak? Gak bisa ya? Harus breakout room sendiri ya di Google Meet gitu mungkin. Amri misalnya sama Vio, Rizul sama gitu ya, bikin Google Meet sendiri ya. Itu bisa? 2 orang bisa? Bisa ya? Nah, oke. Yang online pun juga 2 orang, silakan bikin room meet sendiri. Bisa keluar dari Zoom dulu. Yang kasih waktu hingga jam 8. Langsung dikirimkan ke WA Group. Sudah gabung WA Group? Belum. Untuk yang online saya buatkan breakout room aja ya. Oh ya, oke, makasih Iya. Mas Hendi. 2 orang Mas Hendi. Berapa menit Pak kira-kira? 30 menit Mas Hendi. 30 menit dari sekarang. Oh, saya buatkan dulu Pak. Iya. Terima kasih. Nah, Oh, kelompoknya yang online siapa dengan siapa ya Pak? Atau nah dipilih itu silakan. Mas Amri sama siapa? Mas Pio sama siapa? Ya coba. atau dipilihkan Pak dulu. Wayong aja deh. Atau poin tentukan. Iya, boleh. Oke, Amri sama Fizrul ya. Ya, Pak. Oke, Pio sama Hamdan. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan Mas Hendi. Nah, formatnya PDF ya teman-teman ya, paling cuma minta 1 lembar. Tuh, kalian simpan dulu. Nanti kita di akhir kelas bikin WA group ya. Tuh, bikin WA group. Tuh, yuk. Baik, Silakan. saya mulai breakout room-nya dari sekarang. Mas. Ya, terima kasih Mas Hendi. Kakak-kakak. Yuk. Jam 8 harus selesai ya.
Yang mau ke toilet boleh, silakan. Ayo. Oke. Ya, kita selesaikan yang online dulu aja ya, biar enak. Silakan teman-teman yang online bisa ditampilkan. Ini kayaknya kameranya tak balik ya. Nah, oke. Saya mulai dulu dari kelompoknya Mas Amri. Nah, silakan share screen, menunjukkan hasilnya apa yang didapat setelah diskusi kurang lebih 30 menit. Nah, kayaknya masih ini ya, masih belum open mic. Kelompoknya Mas Amri. Tadi yang bagian ini Mas Fizrul, tak saya yang buat kata-katanya. Oh, siap, silakan. Ini baru diekspor ke PDF dulu Pak, sebentar nggih. Oh iya, oke. Ekspor. Tugas. Lah, orang aku. Share screen. Yang offline belum ada link pengirimannya ya? Oke. Sekedap nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya mengkondisikan yang offline juga. Nggih. Oke. Setting. One. Oke. Save. Yes. Kirimkan ke email Pak Wayang bisa ya? Kampus lokal disk. Nah, ini. Untuk kampus. Mana ya halaman ini? Nih. Kok kelihatan ya? Nih, kirim ke email saya ini. wayang@asia.ac.id. Jadi nanti saya download untuk filenya. Oh, sudah, Mas Amri. Sudah, Pak, sudah. Oke, yuk, silakan. Ya, ini saya mencari yang paling dekat dulu, yaitu website kantor saya sendiri. Ya, oh, websitenya kantornya sendiri ya. Ya, ini Mantap. berupa website. Mm-mm. Elemen yang terdapat di dalamnya yaitu teks. Oke. Di sini ada berita informasi tentang peran dan fungsinya jasa raja itu apa saja. Oke. Kalau untuk gambarnya, elemen gambar meliputi infografis. Ada infografis map atau peta titik di mana saja layanannya. Oke. Gambar gedung, lalu sama capaian perusahaan itu award. Itu bisa diklik di menu yang lain. Lalu ada video itu terkait kegiatan perusahaan atau tugas pokok seperti layanan jasa raja, layanan mudik gratis, pesan keselamatan maupun penyerahan santunan kecelakaan. Oh, sip. Berarti Kalau sudah lumayan komplit ya dari elemen-elemennya ya. betul.
Lalu interaktivitasnya ada menu yang bisa diklik, seperti menu layanan tentang tata kelola, pengaduan, dan informasi tentang jasa harja. Oke, berarti elemennya berarti kurang apa aja, Mas? Dubbing belum ada ya? Nah, yang audionya belum ada, Pak. Audionya belum ada ya, tapi sisanya udah Betul, komplit nih, video ada, gambar ada, teks ada, interaktif sudah betul. luar biasa nih ya, yang berkembang. Tapi nanti Nah, kalau untuk tugas akhirnya jangan bikin ini ya, lo kan sudah ada. ya, Nah, siap, harus bikin yang lain itu loh maksudnya. siap, siap. Bisa. Ya. Oke, yuk ke karakter, boleh. Ya, untuk karakternya user control, pengguna dapat mendapatkan informasi dari bilah menu yang terdapat pada website. Iya. Responsifnya, website dapat menampilkan informasi berdasarkan perintah atau klik dari menu yang dipilih. Mm-mm. Non-linear, pengguna dapat memilih informasi apa yang dibutuhkan tanpa mengikuti Oke. urutan. Oh, menarik ya. Berarti nggak berurut pun Harus. random ya, bisa bergerak ya nih Mas ya. Betul. Nah, ini yang sekaligus menjadi kebingungan kami dan pertanyaan, Pak, untuk terkait engagement dan Boleh. feedback. Mm. Ini perbedaan engagement dan feedback itu kami masih agak rancu karena mungkin beririsan. Karena menurut kami engagement itu fitur seperti hubungi kami maupun whistleblowing system yang dapat melibatkan pengguna dalam berinteraksi, memberikan laporan ataupun menghubungi. Nah, untuk feedback ini tersedia formulir pengaduan dan hubungi kami untuk interaksi dua arah. Nah, ini yang kami masih ini Pak, belum paham. Oke, kalau yang feedback ini biasanya menggunakan scan barcode. Dia itu bisa digunakan kayak semacam kuesioner, kemudian apa ya? Komentar gitu Pak. Komentar gitu. Feedback itu lebih ke situ. Kalau adjustment ini itu sudah benar, cuma dia itu bisa dua arah. Oh, siap. Kalau feedback itu hanya satu arah. Nah, fungsinya untuk memberikan apa ya, semacam kalau di manajemen tuh hitung-hitungan secara kurva gitu. Minatnya seberapa banyak itu, terus biasanya yang di kata-kata terakhir tuh minta masukannya apakah puas, sangat puas, itu yang gambarnya merengut, nah itu, gitu. Oh, Ya itu. seperti rating gitu Pak. Yes, betul ya. Biasanya itu nanti di akhir tahun tuh dibukakan sama bagian quality control. Itu Pak, ada lembaga khusus yang menangani itu, nanti baru diulas. Nah, Siap. ya, itu Mas Amri. Mungkin itu saja Pak. Iya, menarik. Terima kasih. Bener ya teman-teman ya, pekerjaannya ya. Gitu. Ini yang websitenya yang punyanya Kaltimto atau seluruh Ini Indonesia? seluruh Indonesia. Oh, oke ya. Boleh. Ya mungkin nanti Mas Fisrul sama Mas Amri kalau memang ya bikin yang versi Kaltimto itu ya. Mungkin Oh, ada layout yang kekasan Kalimantan tuh muncul gitu kan. ada Pak. Motif-motif Dayak, terus ya ada gambar orang hutan yang mungkin. Kan lama tuh. Gambar orang hutan ini nggak muncul lama. Ini kan kalau biru ini kan lebih ke global ya. Ke warna-warnanya Jasa Harja, tapi yang se-Indonesia, belum mewakili Dayak gitu tuh. Kalau Dayak kan lebih ke kuning coklat. Merah, ya. Gitu. Ya. Oke. Oh iya, boleh. Oke, kita hitung masuk. Ya. Tapi jangan sering-sering ya. Oke. Sudah dipanggilkan temennya. Oh ya. Oke, hati-hati. Ya, oke, thank you Mas Amri dan Fizrul. Sama-sama Kalian Pak. selesaikan ke Hamdan dan Pio ya. Oke. Yuk, Fik. Teman-teman yang offline sudah ngirim belum? Oh, ketutup tadi. Oh, ini, silakan. Nih. Mas Vio sama Mas Hamdan bisa share Iya. Oh, oke, saya Pak. ya. Sudah terketik emailnya, Rek? Sudah ya.
Oke, silakan Mas Vio yang Mas Hamdan. Giniin nih. Ya Pak. Untuk yang pertama ini kami ambil analisa contoh multimedia interaktif dari sebuah game. Oke. Untuk gamenya kita cari game yang sederhana. Yang pertama ini ada game Flappy Bird. Seperti ini. Oh ya, mencolot ini ya. Ya. Menarik. Nah, dalam game ini terdapat beberapa elemen yang kami bisa analisa. Yang pertama ada teks. Teks itu terdapat pada judul game. Kemudian mengenai gameplay cara bermainnya, yaitu atau ada keterangan tab-tab itu. Selain itu juga ada penunjukan skor ketika dalam permainan gamenya. Kemudian gambar terdapat keseluruhan pada interface mulai dari awal sampai akhir, baik berupa karakter burung maupun background dan properti. Audio terdapat pada background musik mulai awal bermain game hingga sound effect ketika melewati rintangan ataupun gagal melewati rintangan. Untuk videonya berupa animasi. Game ini ada segi karakter burung yang bergerak naik turun serta gerakan terbang. Dan interaktif pada UI game ini terdapat tombol hint, di mana setiap kita tap layar memberikan instruksi untuk pergerakan dari karakter game tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada di karakteristik. Yang pertama yaitu ada user control, di mana user dapat mengontrol atas gameplay pada UI tersebut dengan cara tap layar. Kemudian ada teman-teman responsif. nggak kelihatan ya di depannya? Nah, kurang kelihatan. Sudah ngirim belum? Sebentar ya Mas. Sudah ya, Pak Yong. Ini ya, net support ya biar bisa ngelihat karya temennya, analisa temennya. Kelihatan? Aman ya? Yuk, silakan lanjut. Oke, karakteristik yang kedua di sini ada responsif, di mana sistem dalam game memberikan respon berupa gerakan karakter serta skor atau end game, game over. Contohnya ketika berhasil melewati rintangan atau gagal melewati rintangan. Engagement-nya, game ini secara penuh membutuhkan keterlibatan dari user otomatis ketika dalam bermainnya. Dan feedback yang ada yaitu sistem game memberikan feedback berupa skor ketika berhasil melewati rintangan dan game over ketika user gagal melewati rintangan. Untuk tujuannya, multimedia interaktif pada game ini memiliki tujuan sebagai hiburan. Oh iya, tadi kelompoknya Amri tadi rupa ya tujuannya ya. Gitu, memberikan informasi kayak ya tujuannya ya, Mas Amri ya. Siap. Oh iya, oke. Oh, ini sampai dua website ini ya. Oh. Oke. Untuk yang kedua ini bisa dijelaskan oleh Mas Fiorin. Oh, oke. Tadi Pak kasih. Salah instruksikan ya satu, ini malah jadi dua ya, nggak apa-apa kadung. Ya, silakan Mas Fio. Ya. Untuk yang kedua ini saya mengambil site yang kita semua tahu, YouTube. Oh, oke. Pertama-tama bagian elemen terlihat jelas, dapat dilihat dalam beberapa konten short di atas, terdapat judul video, judul websitenya sendiri, YouTube, dan beberapa judul dari video itu semua teks. Kalau secara visual, thumbnail, kita bisa lihat ada 4 thumbnail di atas yang bisa kayak menunjukkan cuplikan dari video itu dalam bentuk gambar yang tidak bergerak. Kalau audio, setiap konten di YouTube hampir semua mempunyai audio. Video sudah jelas. Interaktivitas terdapat tombol search, lonceng, home, dan lain sebagainya yang dapat diklik untuk menavigasi aplikasinya. Bagian karakteristik, bagian user control untuk menavigasi dan mencari video yang diinginkan. User dapat dengan mudah men-scroll dan atau mengetikkan langsung judul video untuk mencari video yang mereka inginkan. Responsif, input berupa klik,
dan pengetikan dalam kolom search ya direspon dengan akurat. Kita ketik A akan muncul A seperti itu. Bagian yang non-linear, menavigasi konten video dalam YouTube sendiri, itu kita tidak perlu menunggu satu video selesai untuk bisa mengakses video lainnya. Engagement, keberadaan thumbnail dan judul video yang seringkali clickbait menurut saya adalah salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan engagement dengan penonton. Feedback, contoh karakteristik yang dapat saya catat dari YouTube itu keberadaan kolom komentar, tombol like dan dislike, dan tombol share yang bisa ditemukan di setiap video. Tujuan dari YouTube bisa banyak tergantung konten yang kita cari, karena YouTube adalah media penyiaran yang sifatnya itu on demand. Beberapa konten seperti yang bertujuan informasi publik seperti video tutorial cuci tangan pada waktu COVID, edukasi, video panduan belajar, misalnya matematika, dan video skit, komedi, atau gaming yang bertujuan hiburan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Kayaknya kalau tujuannya YouTube semuanya dihajar ya, Mas Wio ya. Iya, benar sekali, Pak. Betul. Awal mulanya sih lebih ke konten hiburan kalau YouTube. Terus sekarang semuanya dihajar. Oke lah. Jadi kan dari sini kita bisa belajar ya, ternyata goal itu bisa lebih dari satu, teman-teman. Tetapi untuk restart di awal itu tujuannya memang harus satu. Nah, tapi dalam perkembangannya tujuan bisa yang lain asalkan dia sudah famous, sudah terkenal. Gitu, sudah terkenal tuh baru tujuannya yang lain. Tapi kalau untuk di awal tuh tujuan harus satu. Seingat saya memang benar-benar hiburan, YouTube itu murni hiburan. Kalau sekarang semuanya diajar. Edukasi, informasi publik. Tapi ya memang komponen terbesarnya masih dipegang sama hiburan. YouTube. Tuh, informasi publik sama edukasi ya mungkin sekitar 10-20% lah. Siap, itu lebih komplit ini ya. Jadi punyanya Mas Vio sama Mas Hamdan. Nah, cukup bagus. Oke. Sip teman-teman, aman ya? Kita pindah ke online. Thank you yang online sudah presentasi duluan. Pak Wayong geser ke yang online. Ini benar ya? Oh ya benar. Tak masuk. Apakah yang online juga kelihatan? Oh, kelihatan ya. Oke. Ini Pak Wayang puter. Ini kelompoknya Alia dulu. Nah. Alia mana? Oke. Pak yang ngadepkan ke depan ya. Tuh, Alia. Minta tolong kasihkan Alia untuk videonya. Sama? Iya. Oh, berarti nanti yang kedua pakai begitu tadi ya? Dihapus. Akhirnya di satu aja. Iya. Oh, ya, ya. Sama ternyata ya. Oke, selamat malam. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan teman saya. Untuk aplikasi yang akan saya analisis adalah Duolingo. Yang pertama, saya akan menganalisis elemen. Yang pertama di teks. Di aplikasi ini banyak menggunakan teks untuk belajar bahasa asing. Teksnya bertujuan untuk memberikan edukasi belajar bahasa asing secara menyenangkan dan friendly. Yang kedua, di gambar atau foto, ikon burung hantu berwarna hijau sebagai logo, dan ikon mulut, rumah, kamera, piala, dan ada ikon wanita, dan ikon pengaturan. Menu tersebut adalah navigasi ke menu yang akan dipilih. Terus yang ketiga adalah audio. Audio di aplikasi ini berupa suara translator dari bahasa yang ingin kita pelajari. Lalu background musik serta suara notifikasi yang berfungsi untuk mengingat jadwal belajar bahasa.
Terus ada video, terdapat akses untuk video call. Akses ini memberikan menu kepada pengguna untuk berinteraksi dengan orang yang sudah fasih dalam bahasa asing yang dipelajari. Yang kelima ada animasi. Di aplikasi ini terdapat animasi berupa burung hantu yang dapat berubah-ubah ketika kita tidak mengakses Duolingo ini. Selain itu, terdapat animasi berupa kartun yang berbicara alih-alih sebagai penerjemah. Terus yang keenam ada interaktivitas. Interaktivitas di aplikasi ini tuh ada ikon bintang, yaitu sebagai level saat belajar bahasa asing ketika belajar. Terus ada ikon harta karun sebagai reward ketika kita berhasil mencapai level tertentu. Ada ikon mulut sebagai latihan speaking dan listening bahasa asing. Ada ikon piala sebagai reward, ikon kamera sebagai menu untuk video call dengan user lain. Lanjut, ada karakteristiknya dari aplikasi Duolingo. Yang pertama di user control. Pengguna menggunakan aplikasi ini untuk belajar bahasa asing yang memiliki target harian yang bisa diakses kapanpun. Terus responsif. Pengguna akan diingatkan untuk belajar bahasa asing saat pengguna tidak mengaksesnya di jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga ada non-linear. Ketika pengguna bisa belajar sesuai kebutuhan, dan pengguna bisa pilih mana yang menarik buat mereka. Yang keempat, engagement. Pengguna digiring untuk menggunakan menu latihan di aplikasi untuk belajar bahasa asing mulai dari nol hingga profesional. Yang kelima, feedback. Ketika pengguna berhasil untuk mengerjakan tugas di setiap level, maka ia akan mendapatkan reward berupa ranking dan bintang yang bisa dilihat seluruh dunia. Untuk aplikasinya, aplikasi ini termasuk instruksional, dan tujuan aplikasi Duolingo ini untuk meningkatkan keterampilan dalam mengasah bahasa asing, menciptakan lingkungan belajar non-formal yang terasa seperti bermain game, dan mendorong keterlibatan jangka panjang lewat self-reward. Duolingo ini termasuk multimedia interaktif sebagai edukasi atau pembelajaran digital. Sudah, Pak. Oke. Masuk suara Pak ya? Enggak sih. Oke, aman ya. Ini malah ada aplikasinya juga ya, instruksional ya teman-teman ya. Instruksional sama edukasi kayaknya lebih tepatnya ya. Oke, jadi kalau kita lihat, ini Pak Wai juga pernah main Duolingo. Ini juga menarik, lebih multi aplikasi mengadopsi gaya multimedia. Jadi gitu, aplikasi menggunakan multimedia ya. Jadi kalau Duolingo ini animasinya dapat, terus semua kalangan masuk ya, masuk. Jadi ini bisa menjadi inspirasi teman-teman ketika nanti bikin UI UX-nya, kayaknya bisa mengacu ke Duolingo ini ya, biar semua kalangan bisa masuk, SU semua umur. Nah, gitu. Ya segmentednya di mana? Segmentednya orang yang belajar bahasa Inggris. Segmentednya lebih ke situ. Oke, betul ya teman-teman ya? Betul. Oke. Sekarang Pak Wayo geser ke kelompok yang sama. Ini ya, Pi. Oh, ini ya. Nah, ini ternyata kelompok ini sama ya. Duolingo juga. Apakah online kelihatan? Oke, sip. Silakan. Mic-nya di anu lagi. Geser. Nah. Mungkin dijelaskan yang nggak sama. Kenapa? Aku mana? Kelompok kami mempresentasikan analisa dari aplikasi Duolingo. Ya. Ke bawah, Pak. Oh, oke. Ketutupan. Nah, untuk elemen multimedia interaktifnya, untuk teksnya sendiri menggunakan warna yang warna-warni dan menggunakan bahasa yang friendly atau mudah dipahami. Jadi nggak pakai bahasa tingkat tinggi. Untuk gambarnya sendiri, gambarnya kebanyakan kartun atau vektor ya. Terus warnanya juga berwarna cerah dan ramah untuk anak-anak, tidak ada konten eksplisit.
Untuk audionya dia menggunakan audio yang lucu dan ringan di telinga, maksudnya itu nggak berat di telinga. Ya, jadi ya benar kayak istilahnya pakai nada mayor ya Pak. Nggih. Iya gitu. Oke. Nah, untuk video ini kami ambil yang animasinya saja. Jadi ada animasi burung hijau yang melakukan gerakan yang menarik untuk dilihat sesuai yang dijelaskan sama Mbak Alia tadi. Kalau misal nggak dibuka dalam jangka waktu lama itu nanti burung hantunya berubah-berubah. Terus apa animasi kalau jawaban benar atau salah itu juga beda gitu. Nah itu membuat proses belajarnya itu nggak bosen. Jadi ada yang dilihat gitu Pak. Ada yang menarik ya. Untuk interaktivitasnya sendiri ini lebih mengarah ke tombol navigasi ya. Tombol navigasinya itu mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Jadi kalau ngeklik ke sana ya halamannya langsung menuju ke sana gitu. Gitu. Terus iya, benar. Untuk yang B, ini ada karakteristik multimedia interaktifnya. Yang pertama user control. User controlnya itu usernya memiliki kendali penuh untuk memilih level bahasa yang sesuai dengan keahlian user. Selain itu juga selain bisa memilih selain bahasa Inggris ya yang jelasnya. Soalnya bahasa asingnya itu banyak di Duolingo ini. Terus yang kedua, ini responsivitasnya. Aplikasinya itu cukup responsif. Jadi kalau jawabannya salah itu loadingnya nggak lama, langsung keluar salah atau benar gitu. Nah, untuk yang ketiga non-linearnya Duolingo itu dua arah karena bisa berinteraksi dengan aplikasinya. Jadi nggak kayak poster yang kita nggak bisa ngapa-ngapain posternya itu. Untuk engagement, pengguna terlibat secara penuh untuk mendapatkan level yang baru dan reward-reward yang ada. Jadi kalau usernya nggak ngapa-ngapain, ya nggak dapat apa-apa. Untuk feedbacknya, ini lebih mengarah ke efek ke usernya ya. Jadi pengguna itu mendapatkan kosakata baru dan juga pengguna bisa lebih lancar berbicara bahasa asing. Jadi feedbacknya positif terhadap usernya. Untuk aplikasinya termasuk jenis yang interaksional. Jadi interaksionalnya itu menyajikan cara mempelajari bahasa asing dengan mudah dan seru. Untuk contoh multimedia interaktifnya termasuk ke edukasi, karena dia adalah modul pembelajaran digital yang mengajak user untuk belajar sambil bermain. Sudah, Pak. Itu ya. Kita geser ke terakhir. Oke, kan Duolingo bentuknya ya. Duolingo semua putasi Pak. Klik, tekan. Jadi di kelompok saya akan mempresentasikan website Netflix. Jadi pada Netflix itu sendiri memiliki karakter pada user control untuk pengguna bebas memilih film atau series sesuai minat, tidak seperti televisi yang pasif mengikuti jadwal iklan kayak gitu. Jadi user lebih bebas menentukan mau ngapain. Terus kedua, dia responsif itu lebih mengarah kayak kontrol playbacknya itu pengguna bisa melakukan pause, rewind, forward, skip intro sama next episode, layaknya seperti remote di televisi. Cuman ini untuk kenyamanan user ketika menonton film. Terus selanjutnya kalau elemen, dia ada teks yang mengarah ke navigator halaman seperti yang di screenshot itu, terus judul, lalu subtitle, deskripsi film, terus menu navigasi. Lalu untuk animasi itu lebih ke animasi ya, grafik. Ya. Oh ya, grafik itu lebih ke poster. Terus poster apa ini? True blend
bergerak. Oh ya, ini berarti konteksnya lebih ke media promosi filmnya sendiri untuk grafik. Terus untuk audio, dia condongnya lebih ke promosi dan produk film itu sendiri. Dia mensajikannya dalam bentuk film, musik, efek suara, mungkin spesifiknya untuk lebih sederhananya ke film sama trailer. Kalau video hampir sama, cuman lebih ke konsep filmnya itu sendiri sama trailernya. Terus kalau interaksinya itu tombol penggerak produk. Jadi maksudnya misalkan di halaman menu itu terdapat banyak produk yang ditampilkan. Jadi interaksinya itu di pemilihan produk itu sendiri. Jadi kayak ada animasinya menunjukkan, misalkan dalam film series ini, ketika mouse diarahkan ke situ, dia menunjukkan series ini ada berapa episode, jenis kayak gitu. Terus kalau pengaplikasiannya ini lebih mengarah ke UI UX, karena arahnya untuk mensajikan produk. Terus kalau untuk contoh atau tujuan konteksnya ini, kalau secara history Netflix itu sendiri itu kan penjualan CD kalau dari sejarahnya. Kalau sejarahnya Netflix itu sendiri dia kayak toko penjual CD film. Cuman karena kepingin update ke digitalisasi, dia mengarah ke website. Nah, makanya itu saya mencantumkan ke promosi karena emang arahnya itu awalnya ke situ. Lalu semakin perkembangan zaman, mereka juga punya produk sendiri. Kayak gitu. Sekian. Malah menarik ya, kita dapat informasi kalau Netflix itu dulu tempat CD rental ya. Tapi kayaknya modalnya udah besar ya itu. Di Amerika apa di mana? Dari infonya Amerika ya. Menarik. Oke, tadi Pak yang udah lihat, semuanya oke ya, semuanya benar ya, cuma tadi ada ulasan yang kurang lengkap dari instruksi Pak Wayong. Setidaknya dengan kalian berdiskusi per kelompok tadi sudah ada bayangan ya, sudah ada bayangan kita nanti bikin apa. Itu tujuannya itu lebih ke situ. Nanti kalian rencananya akan bikin apa dan harus seperti apa. Gitu. Ya nanti pertanyaannya Pak Wayang akan kurang lebih akan sama, iki elemen endi gitu. Karakteristiknya apa, tujuannya apa, permasalahannya apa. Tuh, jadi lebih pertanyaan Pak Wayang lebih mengembangkannya di situ. Tapi paling tidak untuk treatmentnya hari ini teman-teman sudah ada di kepala, sudah mulai mengerti multimedia interaktif, kemudian sudah mulai tahu pengaplikasiannya sejauh mana. Gitu ya. Jadi nanti dari hari ke hari nanti kita akan bedah elemen-elemennya apa aja di multimedia interaktif, dan kita akan bikin istilah kesepakatan dari segi layout, warna, tipografi, itu nanti kita akan bedah setiap minggunya, sampai nanti di pertemuan ke-6, 5, 6, 7 baru kalian produksi. Ya, mudah-mudahan nutut ya. Nanti ada tugas rumah. Untuk sementara ini karena ini introduction belum ada tugas rumah. Tuh, jadi kalau minggu depan kemungkinan sudah ada tugas rumah. Ya, langsung mulai pegang kepala nih. Mulai hangat. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum Pak yang absen, online maupun offline? Sudah cukup? Sudah cukup teman-teman online mungkin kasih jempol kalau cukup? Oke, berarti ini Pak yang sudah bisa absen ya? Ini sudah Pak, hampir jam 9. Iya. Punten, Pak. Nggih. Mau tanya Pak Fizrul. Oh iya, Isrul. Ini yang hasilnya ini apa juga seperti yang di offline dikumpulkan juga di apa email Bapak? Oh, oke, boleh. Nanti saya kirimkan di kolom chat ya. Untuk Oh iya. emailnya ya. Ya. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Bentar ya, saya Pak Yong atur dulu untuk. Oke, itu coba dicek sudah masuk ke kolom chat belum? Sudah ya, Vio? Ada di kolom chat?
Amri, Vio? Oh, sudah ada. Betul. Sudah ada ya di kolom chat ya. Oh ya, sip. Pak Yan tak lanjut, ngabsen ya. Absennya pecah-pecah ya. Ini saya pilih dulu. Yang online saya absenkan aja Pak Wayan. Oh, begitu. Thank you. Iya. Ini berarti yang ngurusi yang offline aja ya. Abdul, oh ya, Yazid ya, hadir. Soalnya RPL ya, makanya absennya pisah ya. Hadir, Pak. Oh iya, Amri. Oh, ini yang online ya. Pio, ya bisa telanjur Mas Hendy. Fizrul Hamdan. Dari Pak. Iya. Proses ya. Oh, ini yang online. Nah, terus yang offline yang mana ya? Oh, ada lagi. Pilih ganjil, lihat jadwal. Oh, yang ini ya? Oh, bukan. Ini ya, yang atas sendiri nih ya. Presensi mahasiswa. Alia ada ya. Dimas. Paras. Ya, oke, tak tulis izin ya. Geraldus. Oke, Gerald. Jalaluddin, aman. Asiden, izin juga ya. Oke, benar? Betul ya, proses. Oke, lancar. Oke gitu teman-teman yang online. Terima kasih kehadirannya, teman-teman yang offline juga terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Kelas saya tutup. Selamat malam semuanya. Oke. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yuk.